sekali lagi deh, ada teman-teman fokus. Jangan teman. Oke. Ada sukacita lagi? Ada. Amin ya. Kita semua diberi sukacita. Teman-teman, coba yuk. Bangkit berdiri teman-teman. Kita mulai ibadah kita. Ya. Teman-teman, kita sepakat ya, satu hati kita mau mulai ibadah kita. Jadi teman-teman yang mau yang masih pegang HP, coba ditaruh dulu. Ya, kita mau fokuskan hati kita, teman-teman, kita sepakat, kita mau menghargai ibadah kita mau menghargai Tuhan. Karena kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, amin. Teman-teman, mungkin teman-teman dalam minggu ini mungkin ngerasain lelah, mungkin teman-teman suka kesel sama teman-teman yang lain, suka dibully gitu, yang dibully. Tapi teman-teman tahu, ketika teman-teman bersama Tuhan, itu semua menjadi tenangan, itu semua menjadi sukacita yang Tuhan berikan kepada kalian semua. Oke, jadi teman-teman, kita mau masuk ke dalam ibadah kita mau fokus menyembah Tuhan, karena kita percaya ketenangan itu hanya dari Tuhan, sukacita itu hanya dari Tuhan. Dari teman-teman yang mengandalkan kekuatan teman-teman sendiri, tapi teman-teman mengandalkan kekuatan Tuhan dari hal yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin, amin. Ya teman-teman, pejamkan mata kita khusus buat menyembah Tuhan. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, beratnya Yesus. Apa yang harus ku buat? Ya firman
bukan hanya dengan usia kami Yesus, tapi dengan tinggalan kami Tuhan, kedewasaan kami Tuhan, dan penyembahan kami untuk Engkau, semuanya dibarui Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa pengupgradean diri Tuhan di dalam hidup kami tidak lepas dari tangan-Mu Bapa, tidak lepas dari rencana-Mu Yesus. Lewat ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami memiliki keseriusan Tuhan dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kami dapat memiliki Tuhan keseriusan Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu Bapa. Karena ketika kami datang ke sini Tuhan, itu bukan hanya suatu kewajiban, tapi kami percaya bahwa Engkau datang, Engkau mengundang kami Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk diundang untuk mendengarkan Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bawa Tuhan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang kerajaan Tuhan, dan hanya Engkau yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Dikatakan Tuhan. Teman-teman, coba lihat kiri kanannya. Yang masih gak semangat, coba tepuk kiri pundak kanannya, katakan dia bisa deh, semangat mulia nama Tuhan. Jadi teman-teman, saya percaya nih teman-teman ya, ketika teman-teman bawa pujian di dalam Tuhan, ketika teman-teman tulus untuk Tuhan, itu semua diberkati. Amin. Semua beban, semua masalah, semua permasalahan dalam hidup teman-teman itu semua terselesaikan. Kita mengatakan, mari kita semua untuk mari kita Allah berharap kita mengerti firman-Nya sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini, bagi maju bersama bagi semua. Mari kita semua
lebih semangat lagi, jangan ada yang hukum kiri kanan. Ingat, ketika teman-teman nonton konser, teman-teman pas bakal lompat. Kenapa nggak buat Tuhan kita lompat semua kena maksimal? Amin. Karena kita percaya bahwa kita itu lebih dari pemanah. Amin. Amin. Haleluya. Jadi teman-teman harus berekspresi untuk Tuhan. Amin. Kita mau sudah mengenal firman Tuhan, teman-teman. Coba fokus lagi hati kita buat Tuhan. Jangan bercanda, yang ngobrol, coba pejamkan mata. Yang main HP, coba taruh dulu HP-nya, teman-teman. Kita mau komitmen sama-sama bahwa Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Bahkan rencanamu adalah rencana yang terbaik bagi kami. Kau adalah yang punya rencana pemenang. Kau punya rencana untuk membangkitkan kami, Tuhan, bahwa kami semua adalah anak-Mu yang luar biasa. Karena kami adalah anak muda-Mu. Kami tidak hanya mau diam di tempat duduk saja, tapi kami ingin lebih dan lebih lagi untuk memenangkan jiwa Yesus. Karena ketika
percaya Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas bagi aku. Cerita proses hidup.
bisa Engkau Tuhan tersampaikan dengan baik Tuhan. Berkati bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan bisa hamba sampaikan dengan baik Tuhan, yang bisa menjadi rema Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan seri firman-Mu Tuhan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam bersyukur dia. Amin. Silakan dulu teman-teman. Shalom teman-teman. Penasaran. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke teman-teman. Saya jangan ditampilkan dulu ya. Oke. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2000. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2020. Sebelum kita memasuki tahun 2023, kalian punya impian dong pasti di akhir tahun 2022, betul? Betul. Kalau yang nggak jawab betul, berarti dia tidak punya impian di tahun ini. Betul atau tidak? Betul. Berarti kita mau menginjak tahun 2024, kita punya impian. Kita punya apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, mungkin di setiap kita pasti punya impian, punya masa depan, punya cita-cita yang berbeda-beda. Ya, entah di tahun depan itu ada yang lulus sekolah, ingin kuliah, di mana kita nggak tahu. Karena impian ada di tangan kalian. Ya, boleh tolong ditampilkan slide-nya. Kita baca dulu. Belum, jangan cepet-cepet dulu. Tolong balik ke pertama. Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada nggak? Hah? Kan kalian baca nih. Kan saya beri pertanyaan. Apa masa depan itu ada? Kenapa kalian bisa yakin masa depan itu ada? Karena ada apa di masa kenapa kalian bisa bilang apa masa depan itu ada? Ada beberapa orang yang bilang, "Cik, masa depan saya tidak ada." Ada. Kita semua punya masa depan. Ya, tergantung dari diri kita. Kita mau melangkah masa depan itu dengan benar dari sekarang, atau kita mau melangkah itu dengan tidak benar. Oke? Next slide. Boleh di next. Siapa udah tahu ini? Ini ada di mana ke teman-teman? Dubai. Hah? Dubai. Saya pernah nih ke sini nih. Saya pernah ke sini. Ini di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Singapura. Hah? Singapura tahu sih, tahu dari mana? Kan pernah ke sono. Ya kita pernah ya, kita pernah satu pesawat bareng, satu airline bareng ya. Kemarin kan retret ke sono. Kemarin baru. Oh iya. Kemarin baru masih waktu retret. Ayo ke Singapura ya, berarti kalian ke sini dong. Ya, ini Singapura. Masa depan kita. Masa depan kita bukan ke Singapura guys. Maksudnya kita punya impian di masa depan, kita ingin ke suatu negara atau suatu kota atau suatu daerah atau suatu apapun itu. Jangan di Singapura. Oh, Singapura itu indah banget teman. Kalau saya dalam foto-foto, ya. Ini menjadi salah satu impian saya ke depan, masa depan saya. Amin. Kita pergi bareng ya. Udah tahu tahun berapa Tuhan mengizinkan saya ke Singapura. Dengan ini menjadi impian saya. Saya sudah lama mengimpikan saya pengen ke sini. Ya. Karena menurut saya ini kota yang bagus, kota yang bersih dan istimewa. Ya. Tapi itu menjadi impian di masa depan. Ya. Oke, next slide. Nah, di mana kak ini?
Bali. Nah, itu. Tahu dari mana nih Bali? Orang pengen tulis itu Bali kok. Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Di mana nih teman? Hah? California. Jadi Ini di Sunter guys, di Sunter. Di laut ya. Di mana ini? Bali. Iya, ini di Bali. Ya. Siapa yang punya impian di masa depan pengen ke Bali? Saya udah ada rumah di Bali. Ya. Oh iya, terlalu baik. Tapi kita kesana ya, ke rumah kamu ya. Kita ke rumah kamu yang di Saya Bali. kemarin pernah. Saya yang punya Bali. Oh iya, siap. Amin. Ya. Ini jadi masa depan kita, jadi impian kita. Kalau kalian pengen punya impian ke Oke. Next slide. Nah, gimana kayaknya? Ah, asik Jogja. Nanti Desember sini kan. Loh, kita kan belum tentu ke Desember di sana. Kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan, kita ke sana. Betul kan? Ya betul, kalau sekarang realita aja gitu kan. Nah, ini Jogja. Ya. Jogja. Jogja itu kota yang istimewa. Jogja istimewa. Tokyo. Ya. Jepang. Jadi so tahu. Next slide. Kota yang dirindukan. Paling Gimana ini? ini dia di Disneyland. Disneyland mana? Hah? Hongkong. UK. Ya, ada dia. Hong Kong. Kalau itu Gimana aja kalau sedang. Ini di Disneyland Hong Kong. Bagus ya kalau lihat dari gambar ini. Iya. Ada gambar ini dia juga guys. Ini di Disney Hong Kong. Betul sekali. Saya kan pernah ke sini makanya tahu. Ya. Ini keempat daerah yang menurut saya itu menjadi impian saya, gitu kan. Jadi masa depan saya pengen sekali kesini. Kalian juga sama seperti itu. Kalian punya masa depan, kalian pengen kesini, kalian menatap kehidupan kalian mempunyai schedule, jadwal. Nanti tahun depan saya akan menginjak tahun depan, awal bulan saya ngapain, saya mau ngapain gitu kan. Nah, kita mau next slide lagi, baca sama-sama kata-kata ini. 1, 2, 3. Tapi kita mulai dari mana? Kita Belajar. Belajar ya, betul. Terus berusaha. Terus nabung, ya itu salah satu betul itu nabung. Kita kalau jalan-jalan bisa pergi nggak bisa pulang. Dari sana makannya Indomie aja sama aja kan. Selain itu apa lagi? Bekerja, Berdoa. bersyukur. Oke. Kita mulai melihat dari yang pertama. Next slide. Memiliki keyakinan yang teguh. Selama ini kita memiliki keyakinan itu kadang tidak teguh, betul, sama kayak saya gitu. Kita semua manusia pasti memiliki keyakinan yang tidak teguh. Dalam arti keyakinan yang tidak teguh, apa kita yakin kita bisa ke situ? Apa kita yakin kita bisa mencapai kuliah di tempat itu? Itu kan menjadi keraguan dalam kehidupan kita, keraguan dalam kehidupan kita. Kita mau buka yuk di Roma 1 ayat 16. Boleh dibuka, kalau nggak baca ini saya sudah. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, tanpa orang Yahudi, tapi juga orang non-Yahudi. Di sini firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini bukan sekedar orang-orang dulu itu menulis asal-asalan, tapi mereka mempunyai nubuat, mereka mempunyai
ya namanya ya kalau di zaman sekarang ya, mempunyai apa yang mereka minimal apa yang mereka inginkan. Nah, jadi kalau mereka mempunyai keyakinan, kalau mereka bilang Tuhan saya yakin saya bisa ke negara ini dengan kekuatan Allah, dengan kepercayaan kita semua, tidak ada yang mustahil. Nah, teman-teman, kalian percaya nggak? Dan kalian itu ada di dalam Tuhan. Saya Percaya? Dari mana kalian tahu kalau masa depan kalian ada di dalam tangan Tuhan? Dari Alkitab, surat itu. Dari keyakinan kalian yang berbeda. Kalau kalian yakin Tuhan itu ada bersama-sama dengan kalian, kalian yakin Tuhan itu menuntun langkah kaki kalian, seperti lalu tadi. Tadi gimana? Yang tadi terakhir, yang di setiap proses hidup kan ada kata-kata proses kan? Itu Tuhan itu mempunyai proses-proses yang menurut kita itu apa ya? Dibilangnya kalau masa-masa itu, dibilangnya itu kita nggak bisa menjalankan proses itu, tapi di dalam Tuhan kita bisa menjalankan proses tersebut. Banyak problem, banyak tantangan di dalam kehidupan kita, banyak tantangan yang Tuhan kasih. Kalau kita tidak memiliki keyakinan itu, semua bohong, semua sia-sia. Ya. Kenapa saya mengangkat satu ciri firman Tuhan tentang masa depan? Karena menurut saya ini penting. Ya. Karena yang kita komunitas ini adalah komunitas anak-anak muda, komunitas yang masih istilahnya masih lalu dalam proses. Sama kita, saya, Ko Aldi, Ko Aga, kita juga masih belajar. Betul Pak Aldi? Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena orang yang berdiri di depan ini bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang sudah bisa segalanya, sudah perfect, sudah luar biasa. No, kami masih belajar. Ya. Kalian, misalkan kalian mau mendalami musik, seperti contohnya teman kita ya, Akifah ya. Main musik, dia ngambil kuliah musik karena dia ingin mendalami musik. Nggak tahu sih, karena emang udah mentok di situ aja bisa gitu kan. Kita nggak tahu juga. Cuma nanya itu aja bisa atau gimana sih gitu nggak tahu. Iya sebentar. Ya. Jadi kita juga contoh kalau kakak yang sudah lulus sekolah teologi, kayak Kak Joshua, kayak Kak Ebo, satu lagi ke siapa? Kemarin Ali, satu lagi siapa? Nah itu. Mereka mempunyai proses di dalam perkuliahan mereka. Sampai mereka lulus, sampai mereka sarjana, mereka punya proses. Sama seperti Kak Janes. Kalian bisa melihat Kak Janes berdiri di depan dengan hafal, menguasai materi yang dia pelajari, menguasai firman Tuhan yang dia sudah pelajari. Itu juga butuh proses. Gak semudah itu, gak segampang itu guys. Anak-anak ini ya, gak segampang itu kita bisa melalui proses itu. Pasti di dalam kalian sekolah, kakak-kakak teologi pasti pernah bilang gue mumet dengan tugas, betul? Tugasnya begitu banyak, ya kan, segala bikin inilah, bikin itu, sampai mumet, harus baca buku segala macam. Itu pergumulan kita, pergumulan kakak-kakak ini lulus bukan karena bukan karena mereka hebat atau pintar, tapi mereka mengikuti jalur prosesnya. Yang di asrama seperti teman kita Vicky Sinyo, ya, sekolah teologi di sana di asrama. Pertama kali mereka mengambil keputusan mereka datang ke asrama itu, apakah mereka langsung jadi orang bisa bawa firman, bisa mengerti Alkitab? Itu enggak. Kita semua belajar. Gimana caranya kita belajar? Kita meyakini diri kita sendiri dulu.
Keyakinan kita sudah teguh, sudah oke, yuk kita sama-sama berproses. Yang kedua, ya, siap berproses. Proses itu tidaklah mudah, teman-teman. Tidak mudah membalikan telapak kaki, tapi nggak bisa juga. Ya, berproses itu butuh sekali effort, butuh sekali tenaga, butuh sekali pikiran, ya. Kesabaran. Ya. Contoh, di dalam mungkin saya, Bapak Ali, Bapak Aga, setelah lulus sekolah, kita sama bertiga bilang, gue bingung nih mau kerja di mana, ya, boleh kan? Jadi dulu kita bingung kita mau kerja di mana, apakah masa depan kita itu ada apa enggak? Kita sama-sama bilang, gue mau kerja di mana ya? Bergumul tuh. Tapi kita menikmati prosesnya Tuhan, ya. Kok Pak Ali bisa kerja di tempat sekarang? Gak gampang. Banyak tantangan yang dihadapi, banyak rintangan yang dihadapi. Sebelum kerja di sini, dia juga bekerja di sini, banyak lah. Ya. Saya tahu ceritanya, saya juga tahu pengalamannya segala macam. Kita semua di sini butuh proses. Kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta juga butuh proses. Sama seperti kalian kuliah, sekolah, belajar, itu butuh proses. Jangan ada kata-kata bilang saya sudah menyerah. Kalian boleh menyerah, tapi hari itu aja. Justru kalian berdoa sama Tuhan, kalian bilang sama Tuhan, Tuhan bantu saya untuk menjalani proses tersebut. Di Ulangan 31 ayat 8. Kita membaca sama-sama, dilihat di slide di depan saja. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah takut. Ya, di sini Tuhan sendiri. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, mungkin di setiap proses kehidupan kita memiliki rasa takut, memiliki rasa galau, zaman now gitu. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya bisa Tuhan menjalani proses ini? Apakah saya bisa menjalani apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Di sini firman Tuhan yang berkata, Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Sebelum kau lahir di dunia ini, sebelum engkau dinamakan Akifa, sebelum engkau dinamakan Valeri, sebelum engkau dinamakan Tasya, Dia sudah tahu masa depan kalian. Dan sebelum Dia menamakan Olive, dan dia masih kecil, Dia tahu masa depannya. Kalian tahu masa depan Olive seperti apa? Emang kalian tahu masa depan Olive seperti apa? Kan kalian tahu. Yang tahu nanti Olive sendiri yang menjalankan, dan Tuhan dan keluarga. Sama seperti kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Ya, karena saya melihat beberapa teman-teman di sini, beberapa anak-anak muda di sini, banyak yang bilang, Ci, saya capek. I know. Ci, saya udah gak sanggup untuk kerja di sini. I know. Tapi nikmatilah proses itu. Saya juga sendiri pribadi bekerja di suatu perusahaan ini dari saya lulus sampai sekarang itu tidak mudah. Saya bisa menerima apa yang perusahaan percayakan. Semuanya itu butuh proses. Kalau kita bilang sudah gue menyerah, itu saya sudah menyerah dari sebelum 8 tahun. Sekarang saya bekerja di perusahaan saya 8 tahun. Sebelum saya 8 tahun itu saya sudah menyerah.
di 1 tahun saya menjalani pekerjaan itu. Saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan saya menyerah tangan. Banyak sekali di dalam pekerjaan saya, kita di suatu PT, di suatu perusahaan yang besar, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan nama Tuhan. Dalam arti anak Tuhan banyak bukan nggak suka itu secara langsung ngomong enggak, tapi dengan tingkah laku, dengan perbuatan mereka. Gitu. Tapi pekerjaan saya Kristen itu cuma hanya terhitung beberapa orang, ya, cuma hanya beberapa orang. Dan di ruangan saya dulu zaman pertama kali saya bekerja dulu, di situ cuma Kristen itu 2 orang, sisanya Buddha dan Muslim. Di situ Tuhan memberikan saya proses yang begitu berat, ya. Banyak sekali cacian, banyak sekali hinaan, banyak sekali tantangan yang saya harus hadapi. Saya bilang sama Tuhan saya capek gitu. Saya anak Tuhan, saya mau menjadi terang, kok saya jadi dibikin drone. Tapi Tuhan memberikan prosesnya yang begitu hebat. Tuhan setiap hari menuntut saya sampai orang itu berbalik 180 ke saya. Bukan karena saya gila, CPP hebat banget, no. Tapi itu semua butuh proses. Jalan itu berat, ya. Kalau kalian melihat semuanya itu enak, oh itu enggak, salah besar. Itu semua butuh proses. Dan sampai suatu ketika saya pernah suatu ketika saya ceritain diri saya sendiri. Jadi suatu ketika di perusahaan saya mau membuka cabang di suatu mungkin kalian tahu di Cempaka Mas. Nah, di Cempaka Mas di antara semua karyawan sebenarnya semuanya itu punya potensi yang begitu besar untuk memegang cabang itu di Cempaka Mas. Dan saya juga tidak pernah menegur sapa bos perusahaan saya, ibu bos deh. Kalau pak bosnya pernah. Saya pernah berkomunikasi sampai pak bos ini bilang, sebenarnya kalau saya bisa mendekati lagi, dia ini bilang, saya pengen dong ikut ke gereja. Itu dulu. Pak bos saya ini agamanya agama Buddha. Dulu kita pernah bercerita pikiran, kita pernah ngobrol, kita pernah duduk bareng. Jadi udah selesai ini kerjaan berat. Beliau juga udah selesai. Kita sama-sama duduk di bangku kita cerita. Sampai kamu gimana. Dan anak-anaknya itu sudah mengenal Tuhan. Anak-anaknya sudah mengenal Tuhan. Dan Pak bos ini bilang sama saya, saya pengen dong ke gereja. Kalau kita di dalam perusahaan gitu, kita bisa ngobrol sama atasan itu luar biasa ya. Maksudnya kita bisa sampai Pak bos itu bilang, saya pengen dong ke gereja gitu. Nah, sudah seperti itu, saya diangkat Tuhan, bukan diangkat itu, tidak ya, bukan. Maksudnya diangkat di dalam perusahaan, dan saya kembali ke mana yang bukan cabang itu. Saya nggak pernah komunikasi dengan ibu bos. Ibu bos itu dalam arti ibu yang selalu galak, ibu yang selalu tidak pernah menyapa karyawan, ibu yang selalu menekan karyawan. Saya nggak pernah ngomong. Suatu ketika mereka bilang, saya mau buka cabang di Cempaka. Saya dikasih nama karyawan ke meja ibu, dia lihat, pertama kali yang ditunjuk adalah nama saya. Saya juga bingung, kenapa tuh? Sampai teman-teman saya yang tadinya tidak akrab dengan saya, bermusuhan lah istilahnya gitu ya, sampai mereka berbalik gitu kan, kok lu bisa sih anak baru, anak yang baru istilahnya baru menginjak kantor ini bisa dipilih gitu. Nah, habis itu tangan kanannya bos ngomong ke saya kayak gini.
kamu mau nggak seperti ini? Saya bilang, saya belum bisa karena saya belum menguasai 100% pekerjaan itu. Jadi saya bilang, saya nggak bisa Pak, gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti proses bisa, tapi saya menolak itu, saya nggak bisa Pak. Oh ya udah, kamu nggak bisa benar. Sampai 3 kali dia bertanya, benar nggak bisa? Iya Pak. Sekali lagi, benar nggak bisa? Iya Pak. Kenapa? Karena saya tidak begitu paham, belum begitu paham karena saya baru menginjak kaca ini seperti ini. Sampai waktu itu juga saya diminta untuk 2 pilihan juga di 2 divisi, dan itu butuh proses sampai sekarang. Banyak sekali proses-proses yang kita hadapi. Itu mungkin cerita saya, mungkin cerita teman itu lebih ada. Ya, semua proses yang kita jalani itu Tuhan itu benar-benar berdiri di depan kita, dan itu menjadi tameng kalau kalian melihat Tuhan itu ada di dalam hidup teman-teman. Yang ketiga, berbagi. Berbagi kasih. Ya, kita mau baca sama teman-teman di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Orang yang menabur sedikit akan memperoleh sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan memperoleh banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan oleh orang ini, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita tabur ke orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, kita akan menuai itu. Teman-teman, kita mau ya belajar ketiga prosesnya Tuhan ini. Kita mau lihat masa depan kita itu seperti apa. Kita mau memiliki keyakinan kita yang teguh, dan siap berproses, dan kita mau berbagi kasih. Mudah nggak teman-teman? Melakukan ini mudah nggak menurut kalian? Tidak. Ya, benar, tidak mudah. Tapi dengan cara apa kita bisa mudah untuk melakukan hal ini? Pertolongan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan. Ya. Saya tahu di antara teman-teman ini mungkin mempunyai impian, mempunyai masa depan. Gue pengen ke suatu kota, suatu negara. Kenapa gue ngambil dia ini? Gue pengen ke sini. Gue pengen ini, ya. Saya tahu, tapi kalian harus punya proses. Kalian harus siap, dan kalian harus memiliki keyakinan. Kalau kalian sudah bilang, nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Semuanya itu mungkin kalau di dalam Tuhan. Next, terakhir. Kesimpulannya, melakukan sesuatu untuk masa depan yang hilang. 1, 2, 3, kita membaca Amsal ya. 1, 2, 3, Amsal 23 ayat 18. Maka masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan. Ya, ini kata Tuhan bukan kata saya. Teman-teman, waktu ini bukan hanya waktu yang berjalan. Cepat loh teman-teman, waktu itu berlalu. Cepat loh kita lebaran lagi. Cepat loh kita mau lebaran lagi nanti. Kita mau habis lebaran nanti Natalan lagi. Hah? Ya, cepat. Prosesnya itu cepat. Saya juga merasa kok cepat banget ya Tuhan. Sudah 8 tahun saya berdiri di perusahaan saya. Sudah 8 tahun saya menjalani prosesnya Tuhan sampai sekarang. Jadi teman-teman, prosesnya Tuhan itu sungguh berat memang. Tapi kalau kita mau menjalani itu dengan baik, semuanya pasti indah. Ya. Pejamkan mata teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pejamkan mata teman-teman. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kasih ke saya
Dan kasih juga teman-teman untuk membawa firman. Bukan suatu kebetulan Tuhan memberikan tema, memberikan judul tentang masa depan. Karena mungkin di antara teman-teman, di antara kita semua, kita mempunyai pergumulan tentang masa depan kita. Entah apa-apa itu, tentang perkuliahan kita, tentang sekolah kita, tentang teman pekerjaan yang akan kita lamar. Semuanya itu mungkin itu menjadi keraguan kita. Dan banyak orang seringkali bilang, lu itu gak ada masa depan, masa depanmu suram. Tapi di dalam Tuhan kalian punya masa depan. Di dalam Tuhan kalian mempunyai masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Sudah menjadi firman Tuhan. Masa depan kalian indah di dalam tangan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah mendengarkan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kalian. Ingat teman-teman, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan teman-teman. Dan itu tidak pernah melupakan teman-teman, walaupun mungkin di saat teman-teman merasa sukacita, merasakan kebahagiaan, teman-teman lupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sedikit pun. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di setiap proses kehidupan kita. Biarlah waktu ini teman-teman gunakan untuk teman-teman bertanya sama Tuhan. Tuhan, ke depan saya itu kayak gimana sih Tuhan? Tuhan boleh nggak sih kasih saya contoh? Tuhan boleh nggak sih ngomong sama saya itu kayak gimana? Tuhan boleh nggak sih kasih tahu saya gimana sih Tuhan cara saya bisa melihat masa depan saya? Tidak sana lagi, tidak ada lihat lirik sana, lirik sini, ngobrol satu sama lain. Tapi karena waktu ini teman-teman gunakan untuk teman-teman belajar sama Tuhan. Tuhan, kita mau angkat pelajaran firman Tuhan yang dari sini untuk Tuhan. Tak terbatas kasih Tuhan. Oh
Yesus. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi nanti Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami indah Tuhan di dalam tangan-Mu. Walaupun kita kami Tuhan menganggap kami remeh Tuhan, menganggap kami tidak ada masa depan Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan Engkau yang selalu membimbing kami Tuhan, dan Engkau ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Mungkin teman-teman di saat ini teman-teman sedang bergumul dengan masa depan teman-teman, bergumul dengan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan teman-teman. Berdoa sama Tuhan. Tuhan yang selalu ada bersama kita. Bila mana teman-teman ingin mendoakan, bila mana teman-teman sudah merasa saya sudah tidak sanggup, saya sudah lelah, saya sudah menyerah Tuhan, boleh kalian mengangkat tangan, taruh tangan, angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri. Kita sama-sama berdoa sama Tuhan, kita sama-sama menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan.
Engkau yang mencukupkan, Engkau yang ada Tuhan. Biarlah ingatkan mereka Tuhan, biar mereka tahu Tuhan kalau semua yang mereka jalankan ini adalah prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan, dan kita tidak tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, tapi kita mau sama-sama berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun telah selesai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang berikan mereka Tuhan, ingatkan kembali mereka Tuhan, untuk mereka sama-sama berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka ini Tuhan menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan Tuhan dalam kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, supaya sama-sama Tuhan berjalan bersama mereka Tuhan. Kami Tuhan para pengurus-Mu Tuhan, kami tidak ada 24 jam bersama mereka, tidak ada 24 jam 7 hari bersama mereka Tuhan, tapi Engkau yang selalu ada Tuhan bersama-sama dengan mereka Tuhan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menyertai mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, bimbing mereka, dan ingatkan mereka kembali Tuhan, apa yang mungkin langkah mereka jalankan itu salah Tuhan, ingatkan mereka kembali Tuhan. Biarlah mereka Tuhan tetap setia Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi remah dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Kami mau serahkan firman-Mu Tuhan dan kebaktian selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat syukur haleluya. Amin. Amin. Oke, semua terberkati, amin. Boleh terberkati dong, boleh lambaikan tangan. Amin. Kita semua terberkati, amin. Teman-teman, kita mau pengumuman ya, teman-teman. Terus kita juga mau makan bahan. Jadi teman-teman yuk kita bersatu dalam balai. Yang bertugas boleh mempersiapkan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam balai. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, buat firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan adalah yang terbaik. Engkau memproses kami Bapak. Biarkan Tuhan Kau memberkati Tuhan yang saya pada hari ini, yaitu Felicia Kalina Tuhan. Biarkan Tuhan Kau memberkati dia Tuhan lebih lagi Tuhan, entah itu di dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, di dalam keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa hidupnya Tuhan dipegang oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami layani Tuhan, apa yang PP Tuhan ingin layani Tuhan, Tuhan semua untuk Engkau Bapak. Biarkan Tuhan Engkau memproses hidup PP lebih lagi Tuhan. Biarkan Tuhan kesehatan Tuhan, kesuksesan Tuhan ada dalam PP Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar lagi ingin mengangkat persembahan Bapak. Biarkan Tuhan apa yang kami beri Tuhan adalah pemberian yang terbaik bagi kami, yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan itu sudah bisa menjadi berkat dalam gereja ini untuk pekerjaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, boleh Kaleb menjalankan persembahannya. Kita sambil menjalankan persembahan, kita mau mendengarkan pengumuman pertama teman-teman. Minggu depan kita tetap akan ibadah di jam 10 pagi teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya mau memberitahukan untuk teman-teman yang pelayanan di minggu depan. Mohon datang lebih on time. Misalkan contoh mobil belum ada segala macam, tolong untuk datang lebih awal gitu. Kita harus berkorban untuk Tuhan. Amin. Paham ya teman-teman yang pelayanan ya? Jadi teman-teman, minggu depan kita jam 10 pagi, dan yang pelayanan teman-teman untuk datang lebih dulu di jam 9. Oke? Terus untuk pengumuman kedua, apa lagi? Ada lagi pengumuman keduanya? Oh iya, minggu ini, hari ini lebih tepatnya kita akan ada latihan teman-teman. Jadi jangan pulang dulu, tenang, tetap ada konsumsi. Jadi teman-teman, kita mau latihan bareng-bareng buat tanggal 18 ya, 18 ya. Buat tanggal 18 untuk 17 untuk Natal kita ya. Gitu. Jadi teman-teman persiapkan hari ini buat latihan.
kita harus semangat latihan. Untuk pengumuman yang ketiga teman-teman, oh ya, untuk yang telah mendaftar untuk kegiatan family gathering pada tanggal berapa? 24 sampai tanggal 28. Teman-teman yang udah mendaftar boleh menabung ya teman-teman ya. Jadi berapapun menabung ke siapa Be? Menabungnya ke PP. Oke? Terus untuk pengumuman yang keempat, apalagi Be? Pengumuman minggu depan, pengumuman Natal, latihan, soal family gathering. Ada lagi? Oh iya, tutup tahun. Tutup tahun teman-teman itu ada di tanggal 31. Kita ada ibadah ya. Ada ibadah penutup tahun di gereja, ibadah umum ya teman-teman ya. Itu jam 6 sore. Jadi teman-teman semua ibadah tutup tahun di tanggal 31 jam 6 sore. Itu di bawah bukan di atas ya, di gereja umum. Oke? Dan ingat yang sekali ini teman-teman, tanggal 17 kita akan Natalan. Jadi teman-teman baik pelayanan, baik tidak pelayanan datang membawa teman-teman yang lain, gitu ya, yang udah bergereja, yang sudah punya gereja atau yang belum bergereja boleh datang, gitu ya teman-teman. Oke, itu aja. Ada penambahan lain? Ya, Natal tanggal 17 jam 6 sore. Gitu. Teman-teman persiapkan latihan hari ini. Dan terakhir kali family gathering ada yang mau ikut penambahan. Kalau mau coba angkat tangan. Enggak yang mau didaftar. Kan jadi udah daftar kan? Yang family gathering. Oke, jadi family gathering. Yang belum dan mau ikut. Lu di blacklist. Sudah semua ya teman-teman ya. Jadi nanti kita close pendaftarannya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang mau ikut lagi gitu, karena kita sudah menanyakan hari ini. Oke teman-teman? Deal? Iya, oke. Ada lagi ya? Ini karena kalau kalian enggak, maksudnya kalian tambah-tambah gimana kalau? Ini loh teman, jadi kan kita butuh dana ya. Ketika daftar itu butuh dana gitu. Jadi teman-teman yang mau daftar sekarang. Nanti kalau bisa nabung, kita nanti sisanya cari dana ya, ya. Gitu. Jadi teman-teman yang udah daftar jangan sampai untuk tidak ikut karena dananya sayang kalau misalkan hangus gitu ya. Kita udah daftarin, kita udah cari dananya, tiba-tiba teman-teman nggak datang atau nggak bisa ikut. Jadi yuk sama-sama support ya. Oke teman-teman. Oke, paham semuanya? Oke, udah kayak anak SD. Ya, jadi teman-teman belajar untuk lebih fokus ketika ada yang di depan. Ya, oke, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa syafaat nanti. Ya, berdoa. Ya, teman-teman kita bisa berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah menyelesaikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu pada hari ini Tuhan tidak hanya berhenti sampai anak-anak-Mu saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa berkat ini bisa menjadi penjangkauan keluar Tuhan. Dan biarkan Tuhan ketika kami keluar nanti Tuhan kami dipenuhi sukacita. Dan biarkan Tuhan ketika kami minggu depan kembali datang ke tempat ini kami memiliki rasa haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan kami ingin berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipakai Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Anak-anak mudanya dipakai oleh Engkau. Biarkan Tuhan pergerakan rohani Tuhan, penuaian Tuhan itu terjadi dalam negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika anak-anak muda bekerja sama Tuhan,
untuk melayani Tuhan semua dapat terjadi Tuhan. Tuhan, kami ingin juga berdoa Tuhan buat tahun depan ya, Tuhan yang negara ini akan mengadakan pemilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dipilih Tuhan, apapun yang akan terpilih Yesus, kami percaya Tuhan itu semua sesuai kehendak-Mu Bapa. Dan biarkan Tuhan Engkau, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengirim Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga semua yang terjadi Tuhan di negara ini Tuhan terlaksana dengan baik Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin pulang, biarkan Tuhan menyampaikan kami Tuhan di firman kami Tuhan selamat tidak kurang satu apapun, dan biarkan Tuhan kami memiliki sukacita Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemudian dikasih Tuhan, terima kasih dari Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati hidupmu di mana pun kau berada. Terimalah berkat daripada Bapa, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Roh Kudus bersama kita senantiasa selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, kita sama-sama katakan amin.